Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini wa amidana bi asrarihi wa ada alina min barakatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita selesai alhamdulillah menyelesaikan mengunggah berikut penjelasan kitab Jurumiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Aun Nasun Haji. Mari kita sedikit mereview, membaca kerangka dari penulis kitab Jurumiyah ini. Ya, kita baca kerangkanya sampai akhir. Nah, jadi pola kitab Jurumiyah itu yang pertama adalah pembahasan tujuan dari ilmu nahwu, yaitu kalam. Dijelaskanlah kalam oleh musannif. Setelah itu beliau mentaksim, menjuz kalam itu terdiri dari isim, fi'il, huruf. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana tanda isim, fi'il, dan huruf. Nah, setelah itu baru pembahasan i'rab. Dan inilah yang menjadi wasail untuk memahami kalam. I'rab. Nah, i'rab itu terbagi dua, ada rafa, nasab, khafat, jazm. Nah, kemudian untuk khafat khusus untuk isim, jazm itu khusus untuk fi'il. Kerangkanya seperti itu. Nanti di bab i'rab ini kan ada rafa, nasab, khafat, jazm. Nah, dijelaskanlah tanda ar-rafa, tanda nasab, tanda khafat, tanda jazm. Maka dibahas di awal lirrafi arba' mu'alamatin, meliputi dhammah, wawu, alif, nun. Nah, maka urutannya adalah dhammah dulu, fa ammal dhammatu, wa ammal wawu, kemudian wa ammal alifu, kemudian wa amman nunu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai maka masuk ke pembahasan i'rab nasab. Ya kan tadi kan urutannya raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Sekarang nasab. Nasab itu ada 5, fatah, alif, kasrah, iya, hadfun nun. Maka urutannya itu pertama fatah, wa amal fathatu, wa amal alifu, wa amal kasratu, wa amal ya'u, wa amal hadfun nun. Itu urutannya. Jadi untuk memudahkan menghafal kita harus tahu kerangkanya. Kemudian ada i'rab khafat. Khafat ada 3 ya. Khafat setelah raf'un wa nasbun wa khafdun ya. Nah, sekarang khafat. Khafat ada 3, kasrah, iya, fathah. Fa amal kasratu, wa amal ya'u, wa amal fathatu. Setelah itu jazm, wa jazmun. Nah, sekarang jazm. I'rab jazm ada 2, sukun, kemudian hadfun nun dan hadful hurufil illah. Nah, sejatinya setelah itu pembahasan tentang fasal itu hanya mengulang pembahasan alamatul i'rab, hanya saja pembahasannya itu dengan cara yang berbeda, sistemnya itu dengan cara yang berbeda. Kalau sebelumnya itu membahas dari i'rab itu ada rafa, ada dhammah, wawu, alif, nun. Nah, ini lebih kalimatnya, isi mufrad itu rafa'nya itu bagaimana, nasabnya bagaimana, khafatnya itu bagaimana. Begitupun dan seterusnya. Begitupun sama jamak taksir, jamak muannats salim itu dibahas rafa, nasab, dan khafatnya itu seperti apa. Jadi sistemnya itu bukan membahas i'rabnya itu, tapi per kalimatnya, isi mufradnya, jamak taksirnya, jamak muannats salimnya, dan seterusnya. Ya, kemudian seketika diumumkan pembagian i'rab itu ada i'rab harokat, ada i'rab huruf ya. Jadi dispesifikasikannya itu dari sisi itu, i'rab harokat dan i'rab huruf, seperti itu. Nah, untuk sebelumnya alamatul i'rab itu kan yang dibahas rafa, nasab, khafat, jazm. Masing-masingnya itu apa? Rafa, dhammah, wawu, alif, nun. Nasab, fatah, alif, kasrah, iya, hadfun nun, dan seterusnya. Nah, setelah itu karena pembahasan fi'il itu lebih singkat, maka dibahas fi'il terlebih dahulu. Fi'il terbagi di 3, ada fi'il madi, mudhari, kemudian ada fi'il amar. Nah, dikarenakan fi'il mudhari itu pembahasannya lebih babar, maka diterangkan tambahannya, bagaimana tandanya. Setelah itu ambil yang masuk kepada fi'il mudhari, baik ataupun ambil yang masuk kepada fi'il mudhari berupa i'rab jazm, dibahaslah fannawasibu wal jawazimu. Setelah itu, nah karena pembahasan isim ini lebih banyak, maka diakhirkannya daripada pembahasan fi'il. Nah, rafa itu kan tadi kan ada 3 ya, ada 4 ya. Rafa, nasab, khafat, jazm. Kalau untuk jazm kan itu khusus untuk fi'il dan sudah dibahas di pembahasan babul af'ali itu, wal amru majzumun abadan itu.
ataupun di dalam fi'il mudhari yang kemasukan amal jazam di wal jawazimu. Nah, untuk rofa, nasab, khofad. Nah, itu kan isim, fi'il, huruf masuk ya. Nah, maka dibahaslah secara umum marfu'atul asma, kalimat isim yang dirofakkan. Karena isim itu kan bisa masuk rofa, nasab, khofad. Maka dibahaslah marfu'atul asma, mansubatul asma, makhfudatul asma. Marfu'atul asma ada 7. Ya, ada 7. Kerangkanya ini. Ya, kerangkanya itu adalah marfu'atul asma ada 7. Fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar, isim kana, atau nawasikh. Kemudian tawabi meliputi naat atau taukid badal. Seperti itu. Nanti utuhnya pasti fa'il dulu, babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu, kemudian babul mubtada wal khobar, babul awamil dakhilah, terus babul na'ti, babul atfi, babul taukid, babul badali. Nah, setelah itu kita lihat urutannya fa'il, maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu, babul mubtada wal khobar, babul awamil dakhilah ala mubtada wal khobar. Nah, ini pembahasannya kenapa setelah mubtada khobar, karena kan mubtada dan khobar itu menerima perubahan ya. Nah, menerima perubahannya itu oleh amil ini, nawasih. Amil nawasih sugro meliputi kana dan inna, dan kubro yaitu lafadzun antum. Setelah itu kalimat yang mengikuti kalimat sebelumnya. Seperti itu. Jadi diperintahkan oleh kalimat sebelumnya, yaitu meliputi naat, ataf, taukid, badal. Setelah itu baru masuk ke mansubatul asma. Mansubatul asma meliputi maf'ul bih, masdar, dzaraf zaman, dzaraf makan, dan seterusnya. Ya, begitupun naat atau taukid badal. Nah, nanti urutannya pasti sama. Maf'ul bih dulu, masdar, dzaraf zaman, dzaraf makan, hal, tamyiz, mustasna, isimla, dan seterusnya. Maka kita lihat, dapat buktikan babul maf'ul bihi terlebih dahulu, setelah itu babul masdari, bab dzaraf zaman, dzaraf makan, bab hal, bab tamyiz, bab istisna, kemudian bab la, bab munada, bab maf'ul min ajli, bab maf'ul ma'ah. Nah, setelah itu baru masuk ke fase yang akhir, yaitu makhfudatul asma, kalimat isim yang di-JR-kan. Tadi marfu'atul asma. Tadi marfu'atul asma, mansubatul asma, yang terakhir adalah makhfudatul asma. Nah, kerangkanya seperti itu. Marfu'atul asma, mansubatul asma, makhfudatul asma. Makhfudatul asma ada 3. Makhfud bil harfi, makhfud bil idhofah, tabi' lil makhfud. Nah, tabi' lil makhfud itu tidak disebutkan. Kenapa? Ya karena sudah maklum di pembahasan sebelumnya. Yang wa kadzalikat tawabi'u faqad taqaddamat hunaka. Ya, di dalam mansubatul asma bab tawabi itu sudah tidak dijelaskan kembali. Maka di dalam makhfudatul asma pun ya sudah, tidak perlu diulang kembali. Tidak perlu dipertegas kembali. Kenapa? Tawabi bil makhfud itu tidak dijelaskan. Ya, karena sudah maklum. Di dalam mansubatul asma pun tidak dijelaskan, apalagi di dalam makhfudatul asma yang bagian akhir. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu kerangkanya. Wallahu a'lam bishawab.